Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Isra Gumesya dari kelas 10 ADP 1. Saya ingin menjelaskan kembali materi yang telah diberikan oleh Bu Sari, yaitu mata pelajaran IPA. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan atau polusi merupakan dampak dari tindakan manusia yang menyebabkan kondisi buruk terhadap lingkungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perindividuan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran lingkungan hidup didefinisikan sebagai masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen dan kaitan lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, hingga kualitas lingkungan menurun sampai tingkatan yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Yang kedua, ada pencemaran air. Air merupakan sumber daya alam yang paling mudah terkontaminasi. Yang kesatu, ada pencemaran air. Air merupakan sumber daya alam yang paling mudah terkontaminasi polutan karena sifatnya sebagai pelarut universal. Jenis-jenis limbah yang dapat menyebabkan pencemaran air. Yang kedua, ada pencemaran udara. Makhluk hidup sangat memerlukan oksigen dari kandungan udara. Yang kedua, ada pencemaran udara. Makhluk hidup sangat memerlukan oksigen dari kandungan udara yang dihirup untuk melakukan aktivitas pembakaran dalam metabolisme tubuh. Beberapa polutan yang menyebabkan udara mengalami pencemaran diantaranya sebagai berikut. Yang kesatu, ada oksigen karbon. Tinggalnya karbon di udara akan menyebabkan beberapa masalah lagi bagi lingkungan, antara lainnya sebagai berikut. Satu, efek rumah kaca. Makhluk hidup sangat memerlukan oksigen dari kandungan udara yang dihirup untuk melakukan aktivitas pembakaran metabolisme tubuh. Beberapa polutan yang menyebabkan udara mengalami pencemaran di antara lainnya sebagai berikut, yaitu oksida karbon. Tinggalnya karbon di udara akan menyebabkan beberapa masalah bagi lingkungan hidup. Antara lainnya yaitu efek rumah kaca. Yang kedua, infeksi saluran pernafasan. Yang kedua ada CFC. Berbagai peralatan pendinginan seperti AC dan kulkas umumnya menggunakan CFC atau bisa disebut sebagai flareon. Kepanjangan CFC adalah kiulufurokarbon. Berikutnya ada oksida belerang. Molekul oksida belerang meliputi sifat oksida atau S02 dan sulfur trioksida yaitu S0,3. Apa nih anjing? Gimana cara ngomongnya nih? Bebela. Berikutnya ada oksida belerang. Molekul oksida belerang meliputi sifat dioksida dan sulfur trioksida. Oksida belerang secara alami disebabkan oleh aktivitas vulkanik Gunung Merapi. Berikutnya ada oksida nitrogen. Terdapat dua bentuk senyawa yaitu nitrogen dioksida dan nitrogen monoksida. Berikutnya komponen abiotik vulkanik. Komponen organik volatile mudah menguap seperti gas, netral, dan bencana merupakan salah satu polutan udara. Yang ketiga ada pencemaran tanah. Masuknya polutan ke tanah menyebabkan terjadinya penurunan kualitas tanah, menyebabkan pencemaran tanah, udara, dan limbah padat dan air limbah. Selanjutnya dapat merusak zat udara. Yang keempat, dampak pencemaran lingkungan. Upaya dalam mengatasi pencemaran lingkungan dapat dilakukan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut.
A. Memiliki sampah dan melakukan daur ulang sampah dengan bijak. B. Melakukan pengelolaan limbah lebih lanjut terhadap limbah beracun dan berbahaya. C. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan pestisida. D. Melakukan reboisasi. E. Melakukan penyeluruhan dan pendidikan mengenai lingkungan hidup. Sekian informasi dari saya Isra Gumesha. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Isra Gumesha dari kelas 10 ADP 1. Saya ingin mengulang kembali pelajaran yang telah diberikan oleh Bu Cindy Putri, yaitu mata pelajaran sejarah. Berikut adalah videonya, selamat menyaksikan. Sejarah perkembangan agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Yang pertama ada agama Hindu. Agama Hindu munculnya di India antara tahun Sejarah perkembangan agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Agama Hindu muncul di Indonesia antara tahun 1900 sebelum Masehi. Agama Hindu muncul di Indonesia antara tahun 1500 sebelum Masehi. Agama ini tumbuh bersama dengan memasukkannya bangsa Asia, Bangsa ini memasukkan bangsa Arya adalah bangsa nomaden yang berpindah-pindah dari Asia ke India. Perkembangan pindahan dari Asia ke India, perkembangan agama Hindu di India. Ada 4 fase, yaitu 1. Zaman Weda. Zaman Weda ini terdapat dewa tertinggi yang menguasai alam semesta. Pada zaman ini masyarakat dibagi atas 4 kasta, yaitu Bradama, Utama, dan Pendeta, Kesatria, Kerajaan, dan Kebangsawaraan, Wiswa, Pedagang, Sudra, Pelayanan, semua golongan di atasnya. Pada zaman ini ada orang-orang yang anggap berada di luar kasta yang golongannya pria pengemis. Kemudian ada zaman Berdhaman. Zaman mulia disusun tata cara upacara keagamaan yang teratur dalam suatu. Berikutnya ada upacara Panisat. Zaman mengembangkan dan penyusunan Pai Sapah Pelsikat agama, yaitu orang yang bersifat atas dasar Weda. Selanjutnya ada zaman Brahmadan. Mulai disusunnya kasus men. Selanjutnya ada zaman Brahmadan. Zaman Brahmadan adalah zaman mulai disusunnya tata cara upacara keagamaan yang teratur dalam sesuatu. Selanjutnya ada Upanishad. Zaman mengembangkan dari pesusunan pepatah pelsifikat agama, yaitu zaman yang bersifat atas dasar Weda. Berikutnya ada zaman Buddha. Zaman pengembangan sistem yoga dan samadhi sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan pada tahun 78 Masehi terjadi pepecahan di antara penganut Buddha. Pepecahan melahirkan 2 aliran, yaitu Buddha Mahayana dan Buddha Hinayana. Berikut informasi dari saya Isra Gumesha. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Bye-bye.